Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penjelas pertama yang akan menguji dua variabel X dan Y dengan uji normalitas menggunakan hasil nilai residual dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas ini termasuk ujian klasik. Nah, dasar pengambilan keputusan yang kita gunakan di sini ada dua cara. Nah, cara yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, cara yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kami sudah sediakan aplikasi Excel dan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah sediakan data tabulasi. Setelah itu kita salin data tabulasi tersebut. Nah, di sini kita sudah sediakan data tabulasi. Nah, yang pertama kita salin data tabulasi tersebut mulai dari awal hingga akhir. Nah, di sini ada 37 sampel. Setelah itu klik Ctrl C. Kemudian kita masuk di aplikasi SPSS. Setelah itu kita Ctrl V untuk mempaste data yang sudah kita salin tadi di aplikasi Excel. Setelah itu kita masuk di variable view. Nah, setelah itu kita masuk di desimal. Kita ubah angkanya menjadi 0. Kita tulis religiusitas. Nah, yang kedua kita tulis agresivitas. Nah, setelah itu kita masuk di name, kita tulis X. Nah, yang kedua kita tulis Y. Nah, setelah itu kita masuk di data view. Jika sudah seperti ini, kalian kembali ke data view. Sebelum kita mengetahui nilai signifikansi, kita harus mencari nilai residual. Mencari nilai residual dua variabel ini terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui nilai residualnya, kita klik Analyze. Setelah itu Regression. Setelah itu klik Linear. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Maharani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja kita pilih regularitas. Di sini kita pindahkan ke kolom independen. Setelah itu agresivitas kita pindahkan ke kolom dependen. Jadi ini jangan sampai tertukar. Setelah itu kita save. Kemudian di sini kita pilih standardized residual. Jadi di sini kita hanya mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Kemudian kita continue. Setelah itu klik OK. Nah, secara otomatis akan muncul nilai seperti ini. Ini kita close saja. Klik No. Nah, di sini terdapat, karena di sini kita hanya mencari nilai residualnya saja. Nah, karena di sini kita hanya membutuhkan nilai residualnya saja. Nah, di sini terdapat kolom di samping dua variabel X dan Y, yaitu res_1 atau kolom residual. Nah, kolom inilah yang akan dipakai untuk mencari nilai signifikasi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baiklah, di sini saya atas nama Nurul Hidayati akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Maharani. Kemudian langsung saja kita beralih ke aplikasi SPSS. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari nilai residualnya. Di sini kita akan mencari menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kemudian langsung saja kita masuk ke menu Analyze. Kita klik yang non-parametric test dan kita pilih yang legalisi dialog. Di sini kita pilih yang one sample K_S.
K_S ini merupakan Kolmogorov-Smirnov. Kita klik. Kemudian di sini karena kita menggunakan nilai signifikasi menggunakan nilai unstandarized, kita pilih yang unstandarized, kemudian kita pindahkan ke kanan. Setelah itu pada test distributionnya kita checklist normal, dan langsung saja kita klik OK. Dan ini dia adalah hasil menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada tabel ini one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pada yang paling bawah yaitu pada nilai signifikasi pada kolom unstandarized residual, dapat kita lihat bahwa menggunakan uji metode Kolmogorov-Smirnov ini nilai yang kita dapatkan itu 0,559. Nah, cara menentukan nilai ini yaitu kita menggunakan dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, caranya jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka nilai residualnya itu berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka nilai residualnya itu tidak berdistribusi normal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikasi yang kita hasilkan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov itu 0,559. Nah, 0,559 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat kami simpulkan bahwa hasil dua variabel menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov nilai signifikasinya itu berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.